wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama tentunya kita tidak boleh bosan-bosannya untuk selalu bersyukur dan bersyukur. Alhamdulillah atas segala rahmat serta nikmat-nikmatnya yang selalu tercurahkan kepada kita semuanya, yang tentunya semuanya itu karena izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita wajib bersyukur atas segala nikmatnya. Salawat serta salam kepada baginda kita Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi, yang dengan kita selalu bersalawat kepada beliau, apalagi baru saja kita melewati bulan kelahiran beliau, yaitu bulan Rabiul Awal. Ternyata itu juga bulan wafatnya beliau di bulan Rabiul Awal juga. Jadi sama kelahiran dan wafat beliau itu 12 Rabiul Awal tahun gajah lahirnya, ya, karena bersifat tahun gajah. Namun wafat beliau adalah 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Jadi intinya tentunya kita sebagai pengikutnya hendaknya selalu berintibar mengambil suri tauladan dengan beliau. Maka tema hari ini kita ingin menuntaskan mengambil pelajaran-pelajaran walaupun kita sudah masuk bulan Rabiul Akhir, ya. Kalau nggak salah sudah masuk tanggal 6 Rabiul Akhir, tapi sebagian tadi malam pun baru kami juga maulid di Dusun Satu di Desa Taragasari di Masjid Silaturahmi. Intinya kita ingin ambil pelajaran yang lebih esensial untuk dapat kita ambil. Maka saya ambil judul Tapak Tilas Jejak Rasulullah SAW, yang tentunya banyak sekali pelajaran. Namun kita ingin hanya sekilas saja untuk supaya kita menjadi renungan kita, menjadi pelajaran kita sampai hari ini. Baik, kita mulai. Bahwa kita tahu bahwa tilas jejak Rasulullah SAW, kita tahu bahwa beliau dipersiapkan sebagai generasi Quran. Jadi kita ini semuanya ini disiapkan untuk menjadi generasi Quran.
yang tentunya untuk mempersiapkan generasi yang panjang ini nanti menjadi generasi terakhir. Kalau kita ibaratkan ladang, maka ibarat orang yang menanam, maka lahan harus disiapkan. Tumbuhan akan tumbuh, hilang-hilang ini, atau apa sih namanya, goyang-goyang. Tumbuhan akan tumbuh, GSM ini, goyang sedikit mati. Subur apabila tanaman itu ladangnya dipupuk ya, yang sehingga menjadi suburlah tanaman itu. Yang tentunya sebaliknya apabila tumbuhan itu tidak dipupuk dengan baik ataupun lahannya itu kering, maka tumbuhan itu akan kering bahkan cenderung mati, kan gitu ya. Makanya Rasulullah bersama kita ini nanti dipersiapkan bagaimana kita bisa dengan pedoman Al-Quran itu menjadi pedoman kita, sehingga kita hendaknya mengambil pelajaran dari semuanya. Kita tahu bahwa Al-Quran hanya bisa tumbuh pada hati yang bersih dan suci. Masalah pelajaran. Ya. Sendiri pelajaran. Oh ada ya. Ya. Maka sering ditulis di sampul Al-Quran itu la yamassuhu illal mutahharun. Namun secara tekstual tidak cukup dipahami bahwa jangan menyentuh Al-Quran kalau kamu tidak bersuci. Kalau hanya cuma itu, tentunya sangat rendah nilai Al-Quran itu kalau hanya cuma jangan menyentuh kalau kita tidak dalam keadaan bersuci. Karena hakikatnya kita yang beriman dan berislam itu sudah suci, ya, termasuk mutahhar. Maka mutahharun di sini lebih dalam lahir dan batin, ya, bahwa kita tidak akan dapat tersentuh makna daripada Al-Quran itu kecuali kalau kita sudah suci hatinya, ya, suci pikirannya. Makanya kita harus membersihkan diri. Nah, inilah generasi yang disiapkan sejak Rasulullah SAW diutus menjadi nabi. Tentunya kita lihat jejaknya bagaimana fase-fase kehidupan Rasulullah SAW. Ya, kita tahu bahwa Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Beliau masih di dalam kandungan ibundanya, ya, kurang lebih 7 bulan ya. Intinya pokoknya meninggal masih dalam kandungan. Jadi lahir langsung dalam keadaan yatim, ya. Yang kemudian qadarullah Aminah itu tidak keluar asinya. Nah, tradisi Arab ketika itu ada orang-orang yang mencari upah untuk menyusukan. Nah, sehingga ketika itu adalah seorang perempuan, yaitu yang namanya Halimah, yang dari Bani Sa'ad, maka disebut Halimatus Sa'diyah. Ya, Halimatus Sa'diyah, kurang lebih 4 tahun. Jadi 2 tahun masanya. Karena menyusui itu kan fi amaini kamilaini, 2 tahun. Namun setelah 2 tahun ini, karena sudah kayak jadi buah hati gitu ya,
Sehingga Halimatus Sa'diyah minta izin untuk diteruskan sampai 4 tahun. Ya, itu kan. Jadi 4 tahun bersama Halimatus Sa'diyah yang dalam masa 4 tahun inilah ada peristiwa dibelah dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga rasa takut Halimah ini sangat dalam, takut nanti terjadi lagi apa-apa, syukurnya masih hidup gitu kan itu. Maka dikembalikanlah ke ibundanya ketika umur 4 tahun. Kemudian 2 tahun berikutnya, umur tepatnya kurang lebih umur 6 tahun, diajaklah beliau untuk berziarahi makam bapaknya, ayahnya. Nah, disinilah ternyata terakhirnya bertemu dengan ibundanya sepulang dari ziarah, tepatnya di desa Aboa. Ibundanya jatuh sakit dan kemudian menyusul meninggal. Jadi yatim piatu masih dalam usia 6 tahun. Nah, ini tentunya banyak pelajarannya. Mungkin kita detailkan aja nanti yang kita sekilas. Ini pun tidak mau ditengok terus ini nampaknya. Tengok dulu, kurang lancet mungkin Pak. Bagaimana? Ada kabel ini, ada kontak-kontak ini. Oke, ini sekilas dulu. Jadi dari aspek psikologis nanti apa yang bisa kita ambil, kita lihat dulu sejarahnya dulu. Yang kedua, nah, setelah yatim piatu, maka diasuhlah oleh kakeknya dan pamannya. Nah, masa itulah beliau yang dilakukan adalah masa yaitu menggembala, ya, menggembala. Dalam menggembala inilah kemudian aspek sosial dibangun, ya. Kemudian fase berikutnya remaja beliau di Mekah itu ada seorang janda, ya, kaya raya. Fase setelah Rasulullah dihadapkan dengan alam yang tidak bisa berdusta, maka beliau mulailah mengenal dunia dagang ketika itu, ya, maka di aspek itu. Kemudian akhirnya, ya, karena Rasulullah sudah dikenal dengan Al-Amin semenjak dari kecilnya, dan Khadijah pun sudah mendengar berita itu, sehingga beliau menyelidiki, sehingga yang akhirnya beliaulah yang tertarik, yang melamar Rasulullah, itu Khadijah, ya. Nah, sampailah nanti terakhir fase yaitu berbuah hiro, yaitu lafaz falsafah tadi yang dilakukan. Nah, tentunya dari sini banyak pelajaran. Ya, pelajaran kehidupannya seperti ini. Coba kita lihat dari 5 aspek tadi, ya. Dari 5 aspek ini kita coba urut dari yatim. Ya, ini ya. Dalam keadaan yatim itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga fitrahnya. Jadi fitrah terjaga karena beliau tidak didekatkan dengan ibundanya, bahkan bapaknya, orang tua, ya. Namun langsung diasingkan ke Bani Sa'diyah. Nah, ini untuk supaya tidak ada pengaruh keluarga, karena keluarga ini keluarga Rasul memang keluarga bersama, karena memang dia menjaga Ka'bah dari kakeknya itu kan. Nah, karena lahir dalam keadaan yatim, maka Rasul tidak cukup bisa sombong, berbangga diri karena nggak ada ayah, ya kan? Jadi karena tidak ada ayahnya, maka dia sombong. Nah, juga menanamkan dirinya untuk bisa mandiri. Nah, ini sekaligus menjadi pelajaran kepada kita bahwa sebenarnya kita ini juga yatim. Kalau masih ada orang tua, itu adalah bonus. Gitu. Artinya jangan menggantungkan dari keluarga. Ini kan kadang-kadang kita anak santri kita kok kita tanya,
habis pesantren nanti mau kemana? Ya, kalau ada biaya orang tua. Nah, jangankan orang tua. Artinya kita semuanya untuk diajarkan bagaimana Rasul kita dalam keadaannya itu tidak bergantung. Maka di situ bebas pengaruh keluarga, mengenal kematian, menjawab pertanyaan tentang hidup sesudah mati, dijauhkan dari tempat bersandar dari dunia. Artinya cukuplah Allah menjadi penolong. Allahus Somad. Allah lah tempat bergantung. Jangan bergantung dengan dunia, jangan bergantung dengan orang. Di sini, pelajaran kehidupannya itu yang harus kita ambil, bahwa selama kita hidup ini, hendaknya satu, kita mengenal bahwa kita lahir itu mengenal tentang kematian, ada hidup sesudah mati. Karena ada yang masih menganggap akhirat itu adalah buatan orang-orang Islam saja. Nah, ini yang kita takutkan, ya. Maka ini harus dijawab bahwa ada hidup sesudah mati. Yasin yang sering kita baca, inna nahnu nuhyil mauta. Sungguh kami menghidupkan yang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Dan kami akan catat semua apa yang kami kehidupan selama kita hidup. Nah ini. Nah kemudian kita masuk menggembala. Dalam menggembala tentunya tumbuhnya tanggung jawab sosial. Karena kita akan disiapkan menjadi pemimpin. Setiap kita adalah pemimpin, minimal pemimpin diri sendiri. Maka terus dalam sebuah hadis atau ya, kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kita adalah bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Nah, maka jiwa kepemimpinan itu harus muncul dalam setiap diri kita. Tumbuhnya tanggung jawab, tumbuhnya kepemimpinan. Itu yang dia. Nah, disinilah interaksi dengan alam yang tidak pernah dusta. Artinya sifat kejujuran dibangun dengan bagaimana dia menghadapi kebalaannya, bagaimana mencikapi kebalaannya yang sakit dan yang sehat. Kalau yang sakit perlu dilakukan khusus dan sebagainya. Yang semuanya itu bukan pura-pura untuk ditanamkan, sehingga tumbuhlah sifat-sifat jujur. Itulah dari situ dibangun. Nah, dari sinilah nanti munculnya sifat kejujuran yang kemudian Nabi itu punya saudara amin, ya, yang dapat dipercaya karena kejujuran dan tidak pernah bohong. Lalu masuklah ke fase berdagang. Dalam berdagang ini mengenal realitas kehidupan interpersonal, bahwa kita tidak bisa hidup egois, kita harus berhidup sosial, makhluk sosial. Kita akan berinteraksi dengan manusia, sehingga manusia ini adalah kehidupan kita, bahwa kita untuk menjalani hidup dan kehidupan tidak lepas dari mana kita bersosial dengan orang lain. Tidak hanya manusia, bahkan alam termasuk binatang. Inilah yang hendaknya kita cermati untuk menjadi sumber dalam kita mencari rezeki. Kenapa? Rasul mengatakan man arada ayyusatalahu fi asarihi, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, falyasil rahimahu, hendaklah dia bersilaturahmi. Itulah terjadinya interaksi. Kalau bahasa kerennya kan relationship, gitu, relasi, hubungan. Itu kan tidak lain karena adanya kehidupan sosial yang terjadi. Sehingga di dalam dunia tumbuh sifat amanah. Nah, di dalam dagang ini rentan sekali akan ketidakjujuran, sehingga muncullah ayat-ayat tentang kecurangan. Wailul lil mutaffifin.
alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Terjadi itu semuanya apa? Itu untuk mengingatkan, ingat memang di dunia dagang disinilah perputaran ekonomi. Maka aspek ekonomi yang dibangun oleh Allah melalui berdagang ini dibangun dalam diri Rasulullah. Yang berarti kita sebagai umatnya, berarti kita juga harus mengikuti jejaknya dong. Kan gitu. Jangan hanya sekedar kita nyari makan, nyari hidup, tanpa harus kita mempersiapkan bagaimana untuk kita mempunyai aset yang ke depan nanti akan menjadi kebutuhan kita yang unlimited, tidak ada batasannya. Nah, ini yang diharapkan. Jadi itu. Jadi inilah pelajaran-pelajaran kehidupan yang bisa kita ambil. Lalu berkhotijah tentunya bersikap dewasa, kemampuan untuk membawa misi yaitu dakwah atau tabligh, menyampaikan, karena di sini sudah mulai dewasa, kemudian mulailah berpikir strategi kehidupan, mulailah di situ mulai berpikir bagaimana melihat kecentramainan kehidupan ketika itu yang jahiliyah, ya kan, yang jahiliyah. Lalu sehingga mengantarkan beliau untuk bertahanus, berkontemplasi diri di dalam gua, yaitu gua Hira namanya. Maka kita sebut sebagai bergua Hira. Disinilah aspek filosofi atau falsafati yang dibangun untuk mencari kebenaran. Siapa sebenarnya? Untuk apa kita hidup? Mau kemana kita hidup ini? Ngapain kita hidup ini? Jadi ini semuanya perlu dijawab. Kegundahan itu ingin tahu jawabannya. Sehingga nanti inilah yang nantinya yang menjadi doanya Nabi Ibrahim, ya, untuk persiapan beliau menerima wahyu itu nanti, bahwa dalam doa Nabi Ibrahim ini kan salah satunya ketika setelah mendirikan Ka'bah, membangun Ka'bah kembali, itu ini doanya Nabi Ibrahim, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Jadi banyak keturunan Nabi kan banyak dari Bani Israel. Hanya Rasulullah yang dari Bani Quraisy, ya. Jadi biasanya para nabi itu banyak dari Bani Israel, ya. Tapi Nabi Ibrahim berdoa untuk ya Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Yang artinya, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Itulah sehingga ini 30 keturunan baru dijawab, itulah menjadinya Nabi Nabi Muhammad yang membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau, mengajarkan Alkitab. Tentunya yang dimaksud Alkitab tidak lain adalah Al-Quran. Wal hikmah itu adalah sunnah, serta mensucikan mereka sesungguhnya engkaulah yang maha kuasa dan maha bijaksana. Nah, dari sinilah kemudian muncul wahyu yang pertama. Maka bekal berikutnya adalah fase persiapan Nabi menjadi pemimpin umat. Termasuk kita juga harus mengambil pelajaran, yaitu yang apa? Mulai dari yang pertama. Paling tidak kita harus tahu 5 ayat atau 5 surat yang pertama, urutan pertama yang diturunkan. Yang tentunya itu bukan kebetulan, tapi Allah sudah atur. Apa pelajarannya? Disinilah yang pertama, Al-Alaq 1-5. Belum semuanya Al-Alaq. Ya. Al-Alaq di sini 1-5, ya. Sampai Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Jadi ini proses, disinilah yang disebut nanti sebagai satu paket ma'rifat, yaitu ma'rifatullah, untuk mengenal Allah, Iqra bismi rabbika, sekaligus ma'rifatul insan, ya, dan ma'rifatul alam. Ya, di sini, maka ini ma'rifah semuanya.
Jadi semuanya harus diawali dengan pengetahuan. Ya, makanya dalam zikir afdhalul dzikri fa'lam. Dalam kita berzikir mengingat Allah, jangan cuma semangat zikir aja, tapi ketahui ilmunya. Kenapa kita harus mengatakan la ilaha illallah? Maka diawali afdhalul dzikri fa'lam. Fa'lam dari kata alima ya'lamu i'lam. Ketahuilah. Ya, maka disinilah lahirnya nanti proses syahadatain. Syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasulullah sebagai Nabi. Ya, ini. Nah, tentunya setelah 5 ayat ini diingatkan nanti di selanjutan ayatnya, kalla innal insana layatgha. Ini yang perlu diwaspadai. Bahwa manusia nantinya akan yatgha. Yatgha itu togo. Togo itu sombong sekali. Lebih dari takabur. Makanya Fir'aun itu disebut togo. Idhab ila fir'auna innahu togo. Jadi togo itu lebih dari sekedar sombong, tapi sombong sampai mengaku dirinya Tuhan. Itulah Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Maka disebut kalimat togo. Ini togo itu, nah, kadang manusia akan merasa seperti itu. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kenapa? Melihat dirinya seakan-akan tidak butuh Tuhan, tidak butuh Nabi. Aku nggak sholat pun aku bisa kaya, aku bisa hidup. Ini bahayanya. Ar-ra'ahu istaghna. Istaghna itu dikata ghani. Ghani artinya kaya, kayanya nggak butuh lagi. Ar-ra'ahu istaghna. Karena dia merasa cukup, nggak bertuhan, nggak butuh Tuhan. Abah saya itu dikirim dari transmigrasi zaman Pak Harto. Itu ketika berdakwah menyampaikan orang-orang trans di sini kan, mereka itu kan, Abah Pak Zainal, kami sini tuh nyari makan, bukan nyari kayak sampai seperti itu. Ya. Jadi seakan-akan usaha dia itulah segala-galanya tanpa disadari bahwa semuanya itu adalah dari yang kuasa, dari rezeki Allah. Nah, itu yang bahaya. Ya. Jadi ar-ra'ahu istaghna, bahwa mereka merasa cukup. Istaghnaan itu artinya tidak membutuhkan, ya kan? Nah, sehingga dia lupa. Ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Bahwa sesungguhnya kamu nanti akan kembali kepada Tuhanmu yang akan ditanggung jawabi apa yang telah diberikan kepada kita kenikmatan ini. Nah, ini maka lahirnya syahadat ini menjadi penting. Lalu coba kita lanjutkan dulu, yaitu yang kedua al-qalam. Ingat qalam itu pena, ya, bahasanya pulpen, ya, qalam. Dari qalam ini nun wal qalami wa ma yasturun. Dengan pulpen kita apa? Membuat konsep, ya. Maka di sini tumbuhnya cita-cita berquran tentunya, yang mempunyai cita-cita. Artinya di dalam kita menjalani hidup dan kehidupan, setelah kita tahu siapa diri kita, siapa Tuhan kita, siapa Roh kita, maka kita harus punya tujuan yang jelas, yaitu kita harus punya cita-cita. Maka turunlah surat Al-Qalam 1-7. Lalu kita lihat kembali, setelah kita tahu tujuan, kita harus bersihkan diri kita. Kalau cita-cita tadi disebut sebagai paket khitoh, ya betul. Lalu perlu dibekali, yaitu paket tazkiyatun nafsi, yaitu pembersihan diri. Nah, di sini Al-Muzammil inilah, disinilah qumil laila illa qalila. Bangunlah tengah malam walaupun sebagian kecil gitu ya. Artinya di waktu yang singkat, di waktu malam. Ya. Disitulah warattilil Qur'ana tartila. Ya. Di situ adalah ada sabar, ada hijrah, ada 10 itu azimat. Kami kaji dari lihat Al-Muzammil gitu ya. Al-Muzammil itu paket tazkiyah. Jadi
kita harus awali dengan pengetahuan, kemudian punya tujuan yang jelas, lalu kita bersihkan diri kita. Nah, setelah kita bersihkan diri kita, masuklah al-muddassir, kum fa'andir. Jadi kita harus menyampaikan dakwah, menyampaikan balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat, sampaikan. Itulah mujahid dakwah. Jadi paket dakwah bahwa kehebatan Islam tidak cukup kita banggakan, harus kita sampaikan. Nah, itulah dakwah tadi. Lalu yang kelima, jadi surat Al-Fatihah yang ditulis dalam Mushaf Utsmani itu surat yang pertama, itu bukan pertama kali turun, tapi merupakan ayat yang atau surat yang kelima diturunkan. Karena Fatihah ini merupakan konsep global Islam kafah. Jadi disebut dengan Ummul Quran, ibunya Al-Quran, jadi induknya. Jadi dari Al-Fatihah itulah lahir pasal-pasal ayat-ayat berikutnya. Jadi Ummul Quran, maka Al-Fatihah menjadi syarat rukun sahnya sholat. Ya, la sholata illa bi fatihatil kitab. Jadi Al-Fatihah itu merupakan konsep global, keseluruhan isi daripada Al-Quran itu semuanya itu dirangkum dalam Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah ini menjadi sangat penting. Oke. Lalu ini terus sampai akhir zaman. Ya, sampai akhir zaman. Namun sayangnya kadang-kadang kita ini karena dikuasai oleh barat, sehingga kadang-kadang kita diputar balikan sejarah. Nah, maka ini nanti kita akan sedikit lihat sebenarnya videonya. Sayangnya ini kedap-kedip pula ya, yaitu adanya kebohongan sejarah yang selama ini kita ketahui, termasuk saya masih sempat belajar anak sekarang. Ini harusnya kritis nanti, yaitu bahwa sejarah peradaban manusia itu diawali dari zaman batu, zaman Gaza, kan itu ya. Ternyata itu adalah tidak benar. Maka sebenarnya kita mau lihat ini sebenarnya, tapi ya cuma lagi coba. Kita coba lanjut ya. Ini kita perhatikan ya, bagaimana sebenarnya sejarah yang perlu kita tahu. Nah, itu lagi. Apa itu? Jadi kita melihat bahwa sejarah, kalau menurut sejarah Islam, ya tentunya semenjak wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kan gitu ya. Semenjak kita buku ke sini dulu. Ya, dunia zaman akhir. Jadi kita melihat sejarah sebenarnya kan dari sini. Nah, ini. Loh, ada. Iya. Jadi semenjak ini ja'ilun fil ardi khalifah. Disinilah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, ya, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ini ayat 30. Hilang-hilang ini. Ya. Mana? Saya bukan tadi. Nah.
Kursor itu Kenapa? kok nggak bisa nih? Nggak bisa. Nggak bisa berhenti nih. Makanya Maju dia. Nggak bisa berhenti dia. kok nggak bisa berhenti? Nggak bisa. Mana terbaca? Cepet kali ya. Makanya nggak bisa. Video aja video. Videonya nggak ada. Filenya nggak ada video. Nah, Filenya. oke. Filenya ada. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Sudah ada yang mati-mati nih. Ya. Ya, bisa. Ya, jadi tentunya sebagaimana yang kita tahu percakapan ini, inilah sebenarnya awal penciptaan itu kan. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, itu kan. Saya ini a'lamu ma la ta'lamun. Enggak, dari kawan, dari Malaysia. Saya ini nggak dapat ya. Jadi sejarah yang selama ini yang didoktrinkan kepada kita adalah dari zaman purba, ya, zaman batu, ya. Ini kayak ginilah. Ini ternyata lukisan, bukan nyata. Jadi semuanya ini nanti itu hanya rekayasa oleh Darwin, ya, dari Darwin. Ya, sayangnya videonya nggak nampak. Kan gini kan, dari perjalanan sejarahnya gitu. Nah ini dari bukunya Harun Yahya, nanti ada bukunya bawahnya, ya. Masjid Aqsa dibina oleh Nabi Adam. Sudah pandai buat bangunan. Alah, hilang-hilang. Ada kapan? Kabutnya. Apakah Nabi Adam itu kan nggak mungkin ya kan? Masa Nabi Adam telanjang itu kan nggak mungkin ya kan? Nah ini kan kayak gini. Apakah diturunkan dalam keadaan sehina ini oleh Allah? Kan nggak mungkin. Itulah. Sebenarnya bagus ini Pak, saya sudah perhatikan. Cuma sayangnya kalau Bapak mau filenya boleh kirim. Ini bukti contoh binaan orang-orang yang kita gelar konon sebagai orang gua. Masa bisa kayak gini? Nggak mungkin. Ini sampai hari ini masih ada, ya. Jadi inilah contoh. Nah, ini sebuah artefak baterai itu sudah ada zaman Babylonian, ya.
yang setelah dikaji itu merupakan sebuah baterai. Nah, sudah ada zaman dulu. Ya. Apanya kabelnya ya guys? Karena sering dipakai-pakai nggak tahu mana yang putus ya. Nah, kereta juga sudah menggunakan elektrik berjuta-juta tahun dahulu sebelum kita. Ya. Nah, ini sebuah lukisan dalam tamadun. Tamadun ini peradaban Mesir purba. Itu ada pesawat helikopter. Jadi mereka sudah merancang, ya. Nah, itu kan gambar helikopter kan. Jadi zaman dulu itu sudah ada seperti itu. Zaman batu tidak pernah wujud. Nah ini perlu ya. Azan tidak pernah wujud, ya tidak ada itu. Paleolitik, Mesolitik, itu kan itu dulu kita diajarkan. Nah, itu dong. Nah ini bukunya. Zaman batu satu kebohongan, pembohongan sejarah. Jadi karena kita dikuasai oleh Barat, maka mereka yang buat sejarah. Nah makanya ini adik-adik nanti diajari zaman batu. Tanya Pak, betul nggak ada zaman batu? Nggak ada itu. Karena semuanya ini ada yang harusnya ya. Jadi ini nggak ada semuanya. Lalu bagaimana kita melihat sejarah? Nah, makanya perlu sejarah Islam. Lalu ada siapakah yang di balik penipuan sejarah ini? Siapa pedalangnya? Tidak lain adalah Charles Darwin. Nah, ini yang pendukung teori evolusi, yang manusia dari kera. Jadi salah satu yang sudah diruntuhkan oleh Harun Yahya juga dari ini. Termasuk sejarah itu diputarbalikkan, ya. Nah, jadi ini dan penipuan. Nah, seperti ini evolusi kata manusia dari kera. Kalau manusia dari kera nggak ada lagi sekarang. Udah berevolusi ke manusia. Nah, ini hanya lukisan saja, ya, nggak nyata, nggak ada, ya. Evolusi hanya teori, ya, pembohongan semata-mata. Nah, ini pembohongan sejarah. Nah, ini yang perlu kita ketahui mengenai sejarah sebenarnya gimana. Nah, ini dari zaman Nabi. Cara melihat sejarah itu urutannya, patokannya nabi-nabi. Ya, ini yang perlu kita tahu. Al-Quran hanya menggunakan nama-nama nabi sebagai ukuran masa dalam sejarah. Ya, jadi nabi yang jadi patokan. Nah, dalam ayat nanti di masa kerajaan Sulaiman, sesudah Musa, sesudah Nuh, inilah terjadinya kehilangan sejarah yang panjang yang dianggap manusia itu kuno. Aku Durwono, iyalah kuno, aku Durwono ya. Ya, itu sejarah. Jadi ada karena perbuatan ya oknum sehingga kayak hilang sekejap dalam satu malam. Itu jadi rentang waktu panjang. Nah, jadi itu sejarah. Jadi mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail saja. Nah, karena Nabi inilah wakil kaum mereka pada tempat dan waktu yang ada ketika itu, ya. Jadi ukurannya ini waktu dan keperadaban tertentu. Jadi nabi-nabi itu patokannya. Nah, Ishak, Yakub, terus ini sebenarnya yang mengkaji sejarah. Kajian berdasarkan nabi-nabi yang diutus. Jadi sejarah itu harus berdasarkan nabi. Makanya sekarang lagi viral sejarah Nabi Sirah Nabawi, ya. Ini perlu deh. Jadi Nabi yang telah diutus. Nah, akan paham bagaimana bila perkembangan peradaban kaum tersebut, ya kan? Nah, dan bagaimana peradaban mereka begitu canggih, boleh hancur sekejap.
hanya karena ulah manusia sebagian ya, bukan semuanya. Nah, jadi sekejap mata hingga menyangka mereka itu zaman batu. Jadi hanya persangkaan aja, bukan kenyataan. Jadi nggak ada zaman batu itu. Nah, ini contoh dari Al-Imran. Telah kami aturan-aturan ketat sebelum kamu. Maka karena itu berjalanlah kamu di muka bumi. Perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Jadi hilangnya masa yang panjang itu karena adanya orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Firaun, Yakub, ya kan, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun. Mereka bukanlah orang buah yang hanya tahu makan dan tidur. Ya kan nggak mungkin ya kan, banyak lagi. Nah, kayak gini masa. Tetapi mereka adalah membina satu peradaban, ya hilang lagi dah. Nah, ini, ya malah mungkin kecanggihan mereka lebih hebat daripada kita hari ini. Ilmu pengetahuan mereka tinggi sehingga mereka mampu mencerah bintang-bintang di langit. Itu ilmu-ilmu dulu ya kan. Nah ini contohnya ilmu perbintangan. Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa. Karena kekufuran sebagian daripada mereka kepada Allah, maka kehebatan peradaban mereka telah dihancurkan dalam masa satu malam saja. Sehingga tidak menyangka mereka ini hilang lagi. Mereka ini adalah orang-orang zaman batu yang tidak pernah mencipta apa-apa. Sedikit yang ambil pelajaran sampai akhir masuk Nabi kita Muhammad. Nah ini sekarang pentingnya di ujungnya ini. Jangka masa dalam sejarah manusia ditandai mengikuti Nabi yang diutusnya, dan Nabi yang terakhir diutusnya adalah diutuskan, maka ini bermakna sejarah sudah sampai fase terakhir, ya kan? Kita masuk fase kita. Karena iblis sudah berjanji kepada Tuhan sejak awal sejarah manusia untuk membuktikan bahwa manusia adalah makhluk yang akan merusak bumi dan saling menumpahkan darah, ya kan? Ini jalan bil adil. Jadi ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Itu ya. Itu kan adalah ucapan iblis ya untuk menggoda manusia ya. Nah, ini yang perlu kita ambil pelajaran. Mengikut hadis Nabi, umat Nabi Muhammad dibagi menjadi 5 fase atau 5 masa. Ya, kita perhatikan ini. Ya, ini masa kenabian. Ya, ini satu. Ya, jadi yang pertama fase ketika Nabi sudah diutus, ya. Kalau kita pernah dengar bahwa umur umat manusia ini tidak lebih dari umur Nabi Muhammad lebih dari 1.500, ya kan? Kalau sekarang 1.447, berarti tinggal berapa? Kalau menuju 900, 53 tahun. Tapi ingat, itu dihitung dari mulai hijrah kan? Hijrah berarti setelah 13 tahun di Mekah baru hijrah. Berarti dikurangi lagi 13. Berarti tinggal 40 tahun lagi kalau menuju 1.500. Wallahu a'lam. Tapi kita nggak bisa menentukan itu. Kalau umur umat Islam ini hanya sampai 1.500, berarti tinggal 40 tahun lagi. Wallahu a'lam, ya kan? Nah, fase pertama adalah fase
nubuah. Nubuah itu kenabian, karena Nabi diutus, ya kan? Jadi ini berdasarkan hadis. Yang pertama nubuah ketika Nabi masih hidup, yang kemudian masuk setelah Nabi meninggal, masalah fase khulafaur rasyidin, ya khilafah ala manhajin nubuwah. Jadi khalifah yang mengikuti jejak-jejak Nabi. Setelah itu masuk selanjutnya yang disebut dengan mulkan abdon. Ya, mulkan abdon. Mulkan abdon ini adalah disebut mulkan atau raja-raja yang menggigit. Yang menggigit ini maksudnya adalah raja-raja atau kepemimpinan-kepemimpinan yang hanya berdasarkan keturunan. Dulunya awal-awal itu mesin kerajaan itu melalui keturunan-keturunan mereka, tidak melihat kapasitas orangnya. Sampailah jadi mulkan abdon ini dimulai dari Umayyah Abbasiyah sampai puncaknya di Turki Utsmani, ya, Turki Utsmani. Itu terakhir. Nah, sekarang masuk berikutnya yaitu mulkan Jabariyah. Ya. Jadi mulkan Jabariyah ini fase sekarang yang keempat. Jadi fase keempat ini. Jadi fase keempat ini adalah mulkan Jabariyah, yaitu kepemimpinan yang sewenang-wenang, yang monarki, ya. Jadi ini tentunya kita rasakan sekarang, ya, dan ini menunjukkan adanya akhir zaman, karena setelah masa itu nanti masuk munculnya Imam Mahdi dan Nabi Isa. Itulah yang disebut dengan masa khilafah ala manhajin nubuwah kembali. Ya, tapi itu sudah akhir zaman. Kemudian beliau diam, dan diamnya itu berarti berakhirnya masa. Jadi ini dalam hadisnya, ya. Ini selesai. Jadi itu fase. Cuma yang perlu digarisbawahi, yang terakhir ini pesan Nabi. Jadi kalau fase pertama udah hilang, kenapa? Nah, pertama sudah lalu, ya kan? Fase khulafaur rasyidin sudah lewat, ya kan? Dan datangnya zaman pemerintahan kerajaan menggigit mulkan abdon sampai puncak Zulkarnain 1924. Ya, itu contohnya Turki Utsmani. Nah, ini juga lewat. Nah, makanya sekarang tinggal dua ini. Nggak nampak, jangan nampak dulu, ayo nampak. Iya. Nah, tiga ini Kerajaan Umayyah Abbasiyah, Turki Utsmani udah habis. Nah, ini yang penting. Kemudian datang pula zaman ini diberitakan oleh mulkan Jabariyah. Jadi itulah fase sekarang. Kemudian setelah melaluinya fase keempat akan muncul data materi. Jadi fase 4 inilah yang menunjukkan waktu sekarang. Ya. Nah, sebagai pesan Nabi nanti sebelum muncul fase kelima, ayo mana ya? Hilang lagi. Ini diamnya tersebut secara manusia tamat, ya, berakhir kiamat. Ini ada pesan yang terakhir yang perlu diwaspadai, yaitu pesan Nabi. Ya, Rasulullah pernah mengingatkan umatnya yang 14 abad yang lalu sudah diingatkan akan hidup pada fase keempat ini akan kedatangan satu fitnah besar. Apa? Fitnah Dajjal. Ya, jadi Dajjal. Lihat secara kepada manusia. Nah, ini dia. Fitnah Al-Masih Dajjal. Itulah kalau sekarang ini justru kita harus selalu baca doa ini supaya kita diselamatkan. Ya, kita disunahkan untuk membaca doa yang diajarkan nanti kepada Aisyah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat.
Dan yang terakhir, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kapan dibaca? Setelah tahiyat akhir sebelum salam. Nah, ini mesti diperpanjang dan boleh disambung doa-doa yang lain. Nah, itulah maka sebagian ada berpendapat doa setelah salam nggak ada masing-masing. Itu cuma ada yang beranggapan zatiknya itu, ya. Nah, jadi terserah pemahaman masing-masing, tapi intinya yang perlu kita jadikan pelajaran bahwa kita harus berlindung dari fitnah dajjal. Artinya apa? Semua perbuatan-perbuatan yang mengarahkan ke neraka jahanam, yang mengarahkan azab kubur. Jadi azab kubur itu ada, sekaligus dalil azab kubur itu ada. Jadi ingat ya, alam kubur itu ada, bukan tidak ada. Jadi orang mati bukan mati konyol gitu aja, enggak. Ada hidup sesudah mati. Itulah surat Al-Mulk, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh. Barzakhun itu artinya dinding. Ila yaumi yub'atsun, sampai nanti dibangkitkan. Yang artinya apa? Bahwa alam kubur itu adalah masa alam penantian kita sebelum hari akhirat. Jadi sampai dibangkitkan oleh Nabi Adam sampai ada Malik semua dibangunkan, dibangkitkan. Jadi yang meninggal itu jasadnya, ruh mati gak ruh? Gak, ruhnya minggat aja. Wa yas'alunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Ketahuilah bahwa dalam ucapan. Jadi intinya sudah selesai. Jadi kita hanya menjaga diri kita. Ya, jadi ini ya, yang tadi ya, dimakan tadi ya, ya, masa kenabian, masa khilafah jadi, ya, jadi masa-masa itu semuanya, nah, ini, ya, saya rangkumkan tadi ya, ini dalil hadisnya, ya, jadi dasarkan hadis tadi, oke. Selesai. Oke, saya rasa cukup ini. Terima kasih. Ya kan, mohon maaf karena nanti dites dulu di kabelnya. Saya pikir kabelnya ini kemarin tadi pakai. Jadi itulah sedikit tampak tilas sejarah yang tentunya untuk menjadi pelajaran kehidupan kita. Kita sebagai umat Nabi Muhammad yang terakhir, namun diberikan keistimewaan pada kita. Umur kita pendek supaya tidak banyak dosanya. Kita yang pertama kali masuk surga bersama Rasulullah dulu nanti, ya, yang membuka pintu adalah Rasulullah, ya. Semuanya itu adalah jadi ajar kita. Oke, mungkin ada yang didiskusikan atau menjadi pertanyaan, mungkin silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa.